Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan menjawab lagi Q&A yang ketiga. Karena masih banyak pertanyaannya. Jadi meskipun dua grup, tapi sangat banyak ya pertanyaannya, nggak apa-apa. Bagus. Aku akan menjawab, coba ada yang sudah store belum ya? Pineapple Swiss roll cake dibakar pakai api atas dan api bawah. Pertanyaan saya, kompor saya tidak bisa pakai bersamaan api atas dan bawah. Solusinya apa? Solusinya gampang sekali. Udah dijawab kayaknya ya yang kemarin-kemarin itu, pakai api bawah dulu. Taruh di rak sini, jangan terlalu dekat api, agak-agak bawah. Jadi kalau misalnya ada atas, tengah, dan bawah, pilihlah di rak paling bawah. Tapi jangan terlalu dekat api ya. Misalnya ini ada 4 kan ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini dekat api, rada naikkan dikit. Nanti 5 menit terakhir, baru nyalain api atas, api bawah matikan gitu. Ibu Andriani. Nah, ini Ibu Andriani nih, kalau misalnya ini kan udah ada urutan pertanyaannya. Tolong diikuti, jadi jangan seperti ini. Ibu kalau misalnya ini untung saya lihat, biasanya saya nggak lihatnya cuma dari pertanyaannya ya, karena kalau misalnya nggak di pertanyaan saya nggak mau jawab. Untung saya lihat. Nah, ini ada yang sudah, oh ini udah ada. Sore chef, setoran pineapple Swiss roll cake-nya enak, lembut, moist, dan enak. Wah, nih. Ibu siapa? Ibu Nita Ratna. Wah, keren nih. Ada lagi. Baru eksekusi, karetnya kekencengan. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi pertanda digulung bagus dalam keadaan masih hangat-hangat atau sudah dingin kuenya. Dingin nggak apa-apa, hangat-hangat nggak apa-apa. Karena ini feelingnya nanas ya. Jadi dia kalau kena panas pun ya nggak apa-apa. Karena kan feeling nanas itu dibuat nastar pun ya nggak apa-apa, nggak bakal meleleh. Seperti kayak selai strawberry yang lain-lain. Ini kan benar-benar padat jadi aman. Nih, ya nggak apa-apa lah. Untuk lain kalinya mungkin jangan dikaretin ya. Bisa di selotip aja. Itu oke, nggak apa-apa. Nih, montok. Top. Chef, untuk pineapple Swiss roll jika menggunakan emulsifier berarti bahan A plus bahan C tepung-tepungan dikocok 6 menit. Baru setelah itu masukkan putih telur yang sudah dikocok dan bahan D ya, Chef. Kalau misalnya teman-teman mau pakai emulsifier, kocokannya tetap aja dipisah semua. Kuningnya nanti dikocok sendiri, putih kocok sendiri, baru nanti digabungin sesuai step. Emulsifiernya nanti dikocok bersamaan gula halus aja. Chef, kalau mentega dikocok sama mentega di steam hasil kuenya sama nggak? Chef, kalau mentega dikocok sama mentega di steam hasilnya sama apa nggak? Beda. Kalau dikocok itu lebih padat. Kalau dicairin ya, jangan di steam ya, nanti takutnya bingung. Kalau misalnya dicairkan, itu dia lebih moist, jadi dia lebih berasa lembut untuk si cake-nya. Kalau misalnya tetap lembut kocoknya juga, tapi beda lah. Kayak dia lebih berminyak, kalau misalnya ditekan dia lebih kokoh. Kalau kocok itu lebih kokoh, kalau si dicairkan dia biasa lebih lentur dan lebih berminyak. Lembutnya sama, tergantung dari resepnya, cuma beda dia padat sama lembut aja gitu. Chef, daya tahan lapis legit di suhu ruang apa sama jika menggunakan SP bisa tahan 4 hari? Sama aja. Kenapa? Karena SP itu bukan bahan pengawet atau bahan yang menyebabkan si cake-nya ini tuh berubah menjadi cepat basi atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya, contoh kalau misalnya lebih cepat basi itu contoh misalnya nih ya, yang aku pakai juga, yang aku pengalami juga, itu pada saat dia itu misalnya susu kental manis. Nah, susu kental manis itu kan gampang basi ya, atau enggak dari jam buah-buahan yang
asli, misalnya selai nanasnya kita bikin sendiri, atau enggak kita pakai selai blueberry-nya yang kita bikin sendiri, atau enggak teman-teman yang pokoknya yang berbau bikin sendiri yang nggak pakai bahan pengawet, itu bakal cepet basi gitu. Tapi kalau misalnya itu kan nggak pakai jam segala macam yang nggak kita bikin sendiri, nah itu aman-aman aja karena kan kita lapisinya itu per layer itu benar-benar di atas 100 derajat kan, itu aman karena aku udah coba sendiri di suhu ruang aja, aku tutup ya pakai toples ya, itu bisa tahan 1 minggu. Tapi tergantung, kalau misalnya teman-teman misalnya potong pisaunya kayak bekas sayur-sayuran misalnya belum dicuci segala macem, motong si cake mungkin lebih cepat basi 2-3 hari. Saya pemanggangan lapis legit dan dengan menggunakan oven listrik Signora Galaxy dengan kipas dinyalakan. Baiknya posisi loyang di rak bawah atau tengah. Kalau misalnya lapis legit sih tinggal kita menyesuaikan aja karena ibarat kita kipasnya di sini. Ya kalau boleh di sini boleh langsung kesorot, mungkin di tengah oke nggak apa-apa. Kalau misalnya langsung disorot di bawah nggak apa-apa, yang penting langsung kesorot aja karena yang penting dia tuh kesorot, dia harus kesorot karena kalau misalnya dia nggak kesorot, misalnya di paling atas kipasnya di tengah, dia nggak bakal matang. Jadi kalau misalnya ini sebisa mungkin atau nggak bawah atau nggak tengah masih nggak apa-apa. Chef, Holman butternya bisa diganti Blue Band nggak? Boleh, kemarin ada yang pakai Blue Band, aman-aman aja tetap lembut. Chef, untuk lapis legit jika tanpa terigu bagaimana Chef? Aku belum pernah coba ya lapis legit tanpa terigu karena kalau misalnya aku udah coba aku akan kasih tahu, tapi kalau misalnya belum coba aku nggak bakal kasih tahu. Bagaimana cara menangani adonan yang terlalu berminyak terutama kalau pakai margarin? Ini apa ini? Lapis legit atau apa? Adonan apa? Karena kalau misalnya contohnya lapis legit, kalau nggak mau berminyak teman-teman, itu bisa kurangin si butternya. 10, 20, 30% nggak apa-apa. Chef, kalau buat 2 resep berarti adonan akan lama menunggu di luar. Apa nggak keburu cair ya? Atau buat 1 resep dulu atau bisa masuk lemari es sambil nunggu? Nggak bisa. Kalau teman-teman ovennya kecil, pas-pasan untuk 1 resep aja atau 1 loyang atau 2 loyang, ya buatnya cukup per resep atau per loyang aja. Jadi jangan adonannya menunggu, sayang nanti karena adonan itu kan kita kocok menggunakan telur, gula segala macam, itu kita mengikat oksigen dengan gula. Jadi kalau misalnya teman-teman menunggu di luar pasti akan beda lah hasilnya dengan yang langsung dengan yang ditunggu. Apalagi kalau nunggunya misalnya 10 antrian pasti akan beda. Coba kita lanjut yang kedua. Ada yang praktek lagi. Chef kok pertanyaan saya di skip padahal sudah dengan peraturan. Maaf teman-teman, tolong pertanyaan jangan nyambung dari yang sudah dijawab. Ini pertanyaan saya di skip karena pertanyaan di bawah nggak beraturan. Sama-sama belajar, so tolong dibaca dari awal. Oh iya, harus di copy berurutan. Nah makanya kalau misalnya teman-teman suka skip-skip terus ngambil pertanyaan yang dari atas-atas, suka kelewat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal di ini aja ya, diatur lagi aja nggak apa-apa. Nanti akan aku jawab. Oke. Ini ada yang sudah ada yang praktek kayaknya nih ya. Malam Chef Agung, mau setor pineapple Swiss roll-nya. Oh, kok nggak bikin lapis legit nih? Kenapa? Cake-nya super lembut banget, Chef. Karena di rumah nggak ada selai nanas. Maaf ya, Chef. Nggak apa-apa. Aku ganti pakai cream cheese. Super duper lembut cake-nya. Thanks, Chef Agung. Sama-sama. Wah, ini kelihatan lembut banget ya. Pori-porinya. Nih. Ya, mantap.
Jadi aku pengen bikin yang kayak kursus itu, pengen bikin kursus yang materinya kalau bisa beda lagi supaya apa? Supaya teman-teman itu belajar yang teknik nggak cuma satu teknik aja, pengen bermacam teknik, mengetahui bermacam rasa, bermacam tekstur. Jadi sebisa mungkin aku menghadirkan kursus-kursus yang berbeda. Karena target aku pengen semua tuh bisa belajar. Jadi nggak cuma satu macam, misalnya telur kocok sama gula, nanti bisa dipisah-pisah, bisa nanti butternya segala macam. Jadi karena ini banyak yang baru juga, aku pengen teman-teman itu bisa semuanya. Jadi kalau misalnya nanti aku pengen yang rada padat dikit tapi lembut, nah bisa. Aku pengen yang super lembut, aku pengen yang lembut seperti awan, nah bisa juga gitu. Aku juga pengen bikin cake yang padat kayak gini-gini. Nah, aku akan menghadirkan kursus-kursus itu untuk teman-teman. Oke, udah. Chef, untuk roll cake-nya pengocokan putih telur dan kuning telur dipisah. Biar apa ya, Chef? Kalau dikocok sekalian putih dan kuningnya beda hasil kuenya gimana, Chef? Nah, ini pertanyaan. Oke. Jadi kayak gini. Filosofinya ini menurut pengalaman aku ya. Jadi kalau misalnya kita itu, jadi kayak gini. Kalau teman-teman pasti akan selalu bilang kuning telur itu, full kuning telur itu akan lebih lembut dibandingkan dengan ada putih telurnya. Itu benar. Tapi kalau misalnya teman-teman kocok putih dan kuningnya bersamaan, itu akan menghasilkan lembut yang berbeda. Nah, ini contohnya. Yang Swiss roll ini kan putih dan kuningnya dikocok terpisah. Nah, dia menghasilkan pori-pori yang lembut, teman-teman. Tuh, padat tapi lembut. Karena apa? Karena banyak request dari teman-teman, Chef tolong dong bikin resep yang murah. Nah, jadi kalau misalnya ya memang agak ribet dikit, tapi mau nggak mau hasil cost yang sedikit dengan bahan-bahan yang minim banget, kita bisa menghasilkan kue yang lembut. Nah, itu yang tadi aku bilang, aku pengen menghasilkan dengan cara-cara yang berbeda. Jadi kalau teman-teman mau nekan cost segala macem, ini tekniknya ada loh gitu. Pasti, tapi kalau misalnya teman-teman mau nggak ribet segala macem, putih dan kuningnya dikocok bersamaan, itu akan menghasilkan tekstur yang berbeda juga, lebih padat dibandingkan dengan kocok yang terpisah gitu. Jadi itu penjelasannya teman-teman. Karena kalau teman-teman hanya belajar kayak misalnya cuma satu teknik aja, nanti nggak akan berkembang untuk kejualan teman-teman. Jadi di sini aku juga pengen teman-teman tahu, oh ini cara yang ekonomis kok bisa lembut kayak gini, kok cara-cara yang biasa tapi full kuning telur hasilnya begini, telur yang digabung seperti ini. Jadi aku kan berurutan itu agar teman-teman juga bisa belajar mengenal semua jenis cake. Jadi kalau misalnya ada yang baru juga pasti akan aku kasih tahu. Jadi biar teman-teman tuh semuanya pintar, yang awam-awam. Jadi aku bikin cara yang paling mudah tapi kuenya juga lembut banget. Top. Chef minta tips untuk bikin lapis legit dalam jumlah banyak memakai oven deck ya. Karena kalau jualan pastikan bikin lebih dari satu orang ya, betul. Terus untuk Swiss roll-nya kalau beli selai jadi itu harus diolah lagi selainya atau langsung pakai. Kalau beli selai jadi itu yang merek Duta Food ya. Ini aku bukan promosi endorse segala macam. Karena menurut aku yang enak, yang cocok, yang nggak terlalu manis ya cuman di Duta Food aja. Kalau untuk jumlah banyak pakai oven deck itu susah ya, karena kenapa? Dia itu apinya nggak langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman buat jualan atau buat langsung produksi, ya mendingan spend untuk beli oven yang lapis legit yang geser tuh, yang apinya langsung itu lebih bagus. Karena kalau teman-teman pakai oven deck memaksakan, hasilnya nggak bakal bisa sempurna. Dia karena apinya ini kan ketutup ya sama lempengan besi, jadi dia nggak api langsung. Jadi kalau teman-teman buat makan sendiri masih oke. Tapi kalau teman-teman jualan dalam produksi banyak itu nggak bisa banget teman-teman gitu. Ya paling kalau misalnya teman-teman ya di gitu, udah aku kasih tahu kan tipsnya, pakai satu loyang itu taruh di atas dekat-dekat api sini nih, nanti dimasukin situ, jadi dia pakai api langsung atasnya gitu. Tapi nggak bisa banyak karena susah. Kalau teman-teman mau juga kalau teman-teman mau ngeluarinnya kan susah, masuk ke dalam tangannya karena oven deck. Kalau misalnya yang dorong itu kan enak nih, serong, dorong kayak gini apa nggak minimal kayak oven kayak aku
itu teman-teman tinggal buka, tinggal keluarin aja itu lebih gampang. Karena kalau teman-teman pakai open deck, teman-teman harus ngolong sampai dalam juga, susah juga. Chef, untuk lapis legit kan di resep menggunakan gula pasir yang di blender. Kalau menggunakan gula halus yang jadi beli, apakah takaran gramnya sama? Sama atau perlu ditambah lagi? Enggak, sama, tetap. Kalau perlu ditambah kira-kira penambahannya berapa gram, Chef? Sama. Tapi kayak gini, kalau gula yang udah jadi, kalau teman-teman belinya yang agak-agak sedikit murah, takutnya nggak murni itu mengandung maizena atau tepung-tepungan yang lain, takutnya nggak bagus dan selembut yang teman-teman blender sendiri, itu aja. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot ya boleh-boleh aja. Karena ada pengalaman dari peserta kursus aku, dia nggak mau ribet, dia bikin lapis Surabaya segala macam pakai gula yang udah jadi di blender. Hasilnya nggak begitu bagus dan sekental yang dia blender sendiri gitu. Itu aja sih. Tapi kalau teman-teman bisa aja, tapi pasti akan berbedaan lah. Di benar-benar ibarat kalau teman-teman bangun bangunan semennya dicampur bahan lain sama bahan murni, nah itu hasilnya seperti itu. Chef, kalau nggak pakai bumbu lapis legit apakah pengaruh besar? Enggak aja, tapi namanya bukan lapis legit ya, jadi kayak kue lapis aja. Karena sudah ke semua toko, nggak ada yang jual di daerah saya, beli online dari Jawa 1 minggu sampainya. Nggak apa-apa kalau untuk teman-teman mau coba dulu, atau enggak teman-teman pakai beli bumbu di pasar kan, ada kayu manis, cengkeh, kayak gitu-gitu, di blender atau nggak ditumbuk, minimal ya seperti itu aja sama, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nggak pakai, bisa tambahin gram-geraman di bumbu lapis legitnya, tambahin ke tepung aja, nggak apa-apa. Chef, saya buat lapis dan manggang 5-7 menit. Kok hasilnya kue seperti rada kering ya? Saya pakai Signora Duo suhu 190. Kalau rada kering, aku lihat dulu fotonya. Atasnya itu bagaimana? Atasnya itu gosong atau bagaimana? Karena ini kuenya kalau teman-teman lihat di video aku itu dia berminyak banget, nggak mungkin kering. Kalau kering pasti ada di salep pemanggangan atau nggak salep di pengocokan. Jadi harus aku lihat bagaimana si kuenya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau itu tinggal mention aja di Telegram aku, nanti aku lihat apa yang salah, pasti nanti akan ketahuan di mana salahnya. Begitu. Coba ada lagi pertanyaan. Oke, tidak ada lagi pertanyaannya. Baiklah, semuanya terima kasih yang sudah mendengarkan Q&A ini. Semoga membantu. Ini banyak banget nih ilmu yang bermanfaat di dunia perbakingan untuk teman-teman yang baru. Jadi aku kombinasikan seperti ini supaya teman-teman juga bisa tahu. Jadi oh ternyata seperti ini dari masalah grup 1, grup 2, jadi saling mengisi begitu. Dan di YouTube juga teman-teman kalau misalnya lupa segala macam bisa lihat lagi. Enak kan dibandingkan dengan voice note, itu teman-teman nanti takut hilang karena ada HP-nya kejebur, HP-nya hilang segala macam. Tapi kalau di YouTube ya udah teman-teman nggak ada alasan, bisa lihat dan bisa ditonton berulang-ulang kali. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.